Halo para dulku semuanya, dia kabar dinaiki. Masih suka pipis sambil dipegang atau masih suka sambil jongkok? Kembali lagi bersama saya si pengangguran sejati yang selalu menghibur kalian semua dengan dunia perbacotan. Kali ini film yang akan saya bawakan akan sedikit menambah adrenalin kalian semua. Film yang berisi pergulutan pria sejati dan sedikit berunsur komedi akan segera saya bahas. Oke, jangan banyak cincong, langsung gas aja intro. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang pemimpin Yakuza bernama Kamiura. Saat itu ia sedang bertarung seorang diri melawan seluruh anggota geng. Ia mampu membunuh satu persatu anggota geng dengan berbekalkan sebuah katana. Sampai akhirnya di mana dia mati ditembak oleh pemimpin geng tersebut. Kamiura yang sudah berbekalkan immortal dari rumah, dia tak mati begitu saja. Dia akhirnya bisa mengalahkan pemimpin geng tersebut. Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan dengan Kamiura yang sehat walafiat sedang berjalan. Ternyata, ia adalah pemimpin Yakuza yang dihormati. Dia juga mempunyai prinsip untuk tidak menyakiti warga sipil. Saat di pemandian, kita diperlihatkan ada seorang yang sedang kepo terhadap tato milik Kamiura. Dan ia tertarik untuk mengikuti geng Yakuza tersebut. Singkat cerita, orang tersebut bergabung dengan kelompok Kamiura. Kita panggil saja Kageyama. Ia selalu menjadi bahan bulian di kelompok tersebut dikarenakan tidak memiliki tato. Kageyama beralasan kalau kulitnya sangat sensitif sehingga dia tidak bisa memiliki tato. Di suatu hari, kelompok Kageyama mendapat informasi kalau di suatu tempat sedang terjadi kasus pemerkaos. Kageyama dan beberapa temannya langsung bergegas ke tempat tersebut dan menyelamatkan seorang wanita. Kemudian wanita tersebut segera dibawa ke rumah sakit untuk segera diatasi. Kita kenalkan ia bernama Kyoko. Di malam harinya, Kageyama diajak oleh Kamiura ke sebuah tempat untuk teler-teler manja. Saat sedang minum, Kageyama pun memuntahkan minuman itu karena kan ia merasa aneh terhadap minuman tersebut. Namun Kageyama yang taat terhadap aturan Yakuza, ia pun memesan minuman tersebut dan meminumnya kembali dengan rasa terpaksa. Keesokan harinya Kamiura yang sedang berjalan-jalan santai, ia dicegat oleh seorang pembunuh bayaran. Kita panggil saja killer. Namun tanya itu saja, ia pun diserang oleh seorang yang sedang menanyakan alamat. Kita panggil saja Kyoken. Killer yang sedang gabut menyaksikan pertarungan tersebut, ia lalu menembak dua warga sipil dan langsung koit. Saat itulah Kamiura marah setelah melihat warga sipil yang koit karena ditembak. Namun disayangkan Kamiura bukanlah tandingan dari Kyoken, dan dengan berat hati ia harus pulang ke lobi. Tak lama setelah itu, Kageyama datang dan langsung membantu bosnya tersebut. Namun disayangkan juga, ia pun dikalahkan dengan sangat easy oleh Kyoken. Lalu, killer pun menembakkan senjata yang sudah dimodif mirip Pokong
kepada Kamiura. Dan Kyoken pun langsung memfatality agar bisa langsung mendapatkan MVP. Ternyata semua itu mereka lakukan bertujuan agar Kamiura tidak bisa bangkit lagi dengan cara mengaktifkan Immortal. Dan tak hanya itu juga, selain menjadi ketua Yakuza, Kamiura merupakan seorang vampir. Setelah siuman dari pingsannya, Kageyama kemudian mendekati posnya tersebut. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Kamiura pun menggigit Kageyama agar ia bisa menjadi vampir dan meneruskan jalan ninjanya yang gagal di tengah jalan. Setelah digigit, Kageyama lalu menjadi vampir, dan tak hanya itu juga, ia kemudian memiliki tato yang sama persis seperti milik mendiang bosnya tersebut. Di sisi lain, para pemburu vampir itu mendatangi sebuah kedai tempat biasa Kamiura nongkrong. Tujuan mereka datang ke kedai tersebut untuk mencari pemilik kedai, namun ia tidak menemukannya. Saat mereka menyusuri kedai, mereka tak sengaja menemukan kelas merajut di bawah tanah. Dan saat mereka berada di kelas tersebut, muncullah manusia aneh yang berbau sangat pesing. Keesokan harinya terdapat sekelompok anggota Yakuza yang gabut sedang menyerang warga sipil. Saat itulah muncullah Kageyama. Kageyama yang marah terhadap perbuatan Yakuza, ia lalu menghajar kelompok tersebut. Tak lama setelah itu, Kageyama merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Ia merasakan panas yang luar biasa dan kemudian Kageyama mencoba memasak telur pada tangannya. Ternyata usut punya usut, sebagai vampir, ia tak boleh kekurangan asupan darah manusia. Dan tak hanya itu, Kageyama lalu menggigit seorang pria yang ia selamatkan dan membuatnya menjadi vampir juga. Saat menjadi vampir, pria itu kemudian menggigit warga lainnya, yang menyebabkan virus vampir menyebar luas di daerah tersebut. Tak lama setelah itu, Kageyama bertemu dengan pemilik kedai langganan mendiang bosnya tersebut. Ia yang sudah mengetahui kalau Kageyama sudah menjadi vampir, lalu mengajarinya bagaimana cara menghisap darah manusia. Kemudian pemilik kedai tersebut memberikan surat yang dititipkan mendiang bosnya untuk diserahkan kepada Kageyama. Tetapi saat Kageyama membuka surat tersebut, ia kemudian melihat kalau surat tersebut kosong dan hanyalah sebuah kertas kosong tanpa goresan tinta sedikit pun. Setelah itu, Kageyama lalu bergegas menemui seorang anak yang ayahnya menjadi korban saat peristiwa pembunuhan ketua Yakuza tersebut. Kita panggil saja Masaru. Kageyama lalu menawarkan kepada Masaru untuk membalaskan dendam mendiang ayahnya itu. Tapi Masaru menolak penawaran tersebut karena ia merasa tidak mampu melakukannya. Kageyama lalu menggigit Masaru dengan tujuan menjadi vampir dan bisa membalaskan dendam mendiang ayahnya tersebut. Singkat cerita, Masaru lalu menghadang anggota Yakuza yang ia tunggu. Ia tahu kalau anggota tersebut terlibat dalam pembunuhan ayahnya. Dan tak hanya itu juga, anggota geng tersebut merupakan dalang di balik peristiwa pembunuhan Kamiura. Tapi beruntungnya anggota Yakuza tersebut masih mempunyai hoki dan akhirnya bisa kabur. Keesokan harinya, diperlihatkan keadaan kota yang makin kacau karena virus vampir. Para warga yang sudah tertular virus tersebut
kemudian saling bertukar jigong lewat gigitan dan menyebabkan semuanya saling tertukar. Di sisi lain, kita diperlihatkan Kageyama mendatangi markas Yakuza untuk membalaskan dendam mendiang bosnya tersebut. Saat sedang bertarung, ia tak menyadari kalau di sampingnya sudah ada Killer dan Kyuken. Ia pun bertarung melawan Kyuken. Saat Kyuken hampir saja MVP, tiba-tiba muncul bom dinamit yang menyebabkan semuanya kabur dan mencari perlindungan. Dan ya, ternyata dinamit tersebut merupakan prank yang merupakan ulah si pemilik kedai agar bisa menyelamatkan Kageyama. Kageyama lalu dibawa ke markas milik pemilik kedai. Dan di sana ia tak sengaja membakar kertas surat yang diberikan mendiang bosnya tersebut. Surat itu kemudian mengeluarkan sebuah tulisan yang berisi berani nekat. Di lain tempat, Kyuken sedang dibuff dengan cara dialiri listrik dari kepalanya. Itu semua dilakukan agar Kyuken menjadi kuat dan bisa gas menghajar Kageyama. Sementara itu di pinggiran kota, kita diperlihatkan seorang dengan kostum kodok miliknya. Saat itu ia dihadang oleh anggota Yakuza dan dengan mudahnya ia mengalahkannya. Kemudian manusia kodok itu menuju ke sebuah kelas merajut bawah tanah dan bertemu dengan manusia aneh bau pesing. Ternyata si manusia aneh tersebut merupakan sahabat lama dan mereka pun berpelukan. Tak lama setelah itu, geng pemburu vampir tersebut OTW ke sebuah tempat di mana diperlihatkan sedang ada konflik antara manusia vampir dan geng Yakuza. Manusia kodok itu lalu menghajar semua warga hingga membuatnya kabur. Kemudian Masaru yang terlalu pede mencoba bertarung dengan manusia kodok tersebut dan dengan izinnya ia dikalahkan. Namun sebelum dieksekusi, Kageyama pun datang dan segera mengajak Masaru untuk menemui anggota Yakuza yang sudah membunuh ayahnya untuk membalaskan dendam. Saat menemui anggota Yakuza yang sudah membunuh ayahnya, Masaru pun membalaskan dendamnya dengan mengayunkan kampak miliknya ke kepala orang tersebut. Dan seketika ia pun koit. Setelah kejadian tersebut selesai, Kageyama dan manusia kodok pun bertarung. Tak lama setelah itu, muncullah anggota Yakuza dengan mengendarai mobil yang sudah dibuff dengan full senjata. Mereka kemudian menembaki manusia kodok tersebut dan kemudian melindasnya hingga penyet. Tapi ajaib bin ajaib, manusia kodok tersebut tidak mati dan langsung menyerang mereka. Sementara itu, mereka menyusun strategi dan membagi tugas. Anggota Yakuza menghadapi Killer dan Kageyama menghadapi manusia kodok. Kemudian kita diperlihatkan di mana Killer sedang adu tembak dengan anggota Yakuza. Dan diakhiri dengan mereka berdua koit bersama. Pertarungan gentleman cuy. Di sisi lain, manusia kodok yang sudah kesal, ia membuka topengnya. Kageyama kemudian mencoba menyerang manusia kodok, dan ia pun kemudian terkena genjutsu mata saringan miliknya. Kageyama yang merupakan tokoh pada film tersebut, jelas dipastikan menang dan kemudian ia bangkit menyerang manusia kodok. Kageyama mengetahui kalau kelemahan si manusia kodok berada di bagian wudelnya, dan ia pun mencabut hancaplas yang berada di wudelnya tersebut. Saat itulah manusia kodok mengalami kekalahan dan berakhir dengan mendapatkan bronze dikarenakan blunder pada war tersebut.
Tak lama kemudian, datanglah aktor kesayangan kita semua, si manusia greget. Yuken pun menawarkan pertarungan secara jantan kepada Kageyama dengan melakukan adu pukul sampai di mana salah satu di antara mereka ada yang kalah. Namun disayangkan, kesayangan kita harus kalah dalam pertarungan tersebut, dikarenakan ia bukan merupakan karakter utama dari film ini. Dan film pun berakhir, ending yang sangat mengkodokkan. Pesan yang dapat kita ambil dari film tersebut adalah, jika hidup merupakan seorang ajang pertarungan, kita akan tahu siapa yang menang dan kalah di akhir kehidupan. Selama kita masih bernafas, kita masih memiliki kesempatan untuk menang. Saya si pengangguran sejati, izin pamit dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Goodbye, see you and next time.